Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi tertanggal 7 hingga 14 bulan Juni 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Sagittarius dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi nampaknya agak kayak memang menjalani ya, Sagittarius memang kelihatan mau menjalani hubungan dengan si pasangannya ini gitu. Tapi mungkin dalam menjalani hubungan sama si pasangan ada beberapa hal yang membuat Sagittarius ini kok kayaknya merasa tertekan gitu ya. Nah, terlihat di sini tuh bisa aja di masa lalu, di kemarin-kemarin hari, sempat hubungannya Sagittarius dengan si pasangan ini tuh luar biasa indah. Kalau Mari bilang di situ ya, luar biasa indah, luar biasa aman, merasa aman gitu ya, merasa nyaman di situ. Kayak hubungan ini tuh sempat mungkin diprediksi sebagai hubungan yang terharmonis misalnya gitu ya, atau hubungan ini tuh sempat disangkakan akan menjadi hubungan yang baik-baik saja sampai kakek nenek misalnya kayak gitu ya. Nah, tetapi ternyata di sini tuh ada beberapa hal yang membuat Sagittarius ini tuh merasa kayak tersambar petir mungkin kayak gitu ya. Ada kebenaran di sini tuh yang terbuka, terpampang lebar gitu ya, terpampang nyata gitu kan, yang dimana pada akhirnya fakta itu tuh bikin Sagittarius kok ngerasa aduh gimana gitu ya, merasa kayak iya sedihnya ada, iya merasa cemas, gelisah, mungkin di situ tuh marah gitu. Tapi marahnya Sagittarius tentu saja di sini tuh tidak diekspresikan. Marahnya mungkin marah kepada keadaan, marah pada orang lain gitu ya, bukan marah kepada si pasangan ini. Soalnya beberapa energi Sagittarius yang Mari tarik saat ini tuh kayak mengagungkan banget gitu ya si pasangan ini gitu. Jadi saking cintanya, saking sayangnya Sagittarius ke dia gitu, sehingga kalaupun ada di sana tuh problem, Mari lihat bisa aja Sagittarius agaknya tidak menganggap bahwa problem itu tuh terjadi karena si pasangan. Jadi kayak yang tidak mau Sagittarius menunjuk-nunjuk kalau si pasangannya ini tuh adalah troublemaker misalnya gitu ya, si pembuat persoalan gitu. Padahal walaupun misalnya betul-betul nih si pasangan yang kok kayak memberikan tantangan-tantangan dalam hubungan ini, tapi bisa Sagittarius itu tuh menilainya, aduh kenapa ya Tuhan bikin seperti ini misal. Aduh ini tuh gara-gara emaknya si pasanganku misalnya. Ada orang lain yang dituduh Sagittarius dan mungkin saja bahkan Sagittarius bisa menganggap diri dia jangan-jangan aku nih yang menjadi sebab musabab persoalan di sini. Nah kayak gitu ya. Memang untuk 7 hingga 14 saya rasa ada kebutuhan yang sangat besar ya, ingin Sagittarius itu tuh kayaknya melekat gitu kepada si pasangannya ini gitu ya. Ada kayak Sagittarius itu tuh lagi lemah ini kalau Mari tangkep. Biasanya kan orang-orang Sagittarius itu tuh mandiri, dinamis, percaya diri gitu ya. Nah di sini tuh bisa-bisa Sagittarius, aku nggak bisa tanpa dia gitu, aku nggak bisa tanpa si pasanganku ini gitu. Akan bagaimana hidupku kalau tanpa dia misalnya, yang kayak gitu ya. Aduh aku memang resah nih 7 hingga 14 bulan Juni, tapi keresahanku ini tuh harus aku investasikan gitu, harus aku konversikan gitu kan, rasa resah, gelisah, cemas
ini tuh dengan sikap laku yang semakin nempel sama si pasangan, semakin membutuhkan kehadiran si pasangan gitu. Jadi mungkin Sagittarius akan lebih cenderung mau ya memaksakan dirinya dia untuk beginilah, untuk begitulah, dengan tujuan biar dia ini tuh bisa semakin dekat gitu loh, semakin intim, semakin si pasangan itu tuh semakin merasa bertanggung jawab pada dia. Nah kayak gitu ya. Nanti memang gini, mungkin kalau untuk kesadarannya Sagittarius, dia merasa apa yang dia lakukan ini tuh bukan sebuah beban bagi si pasangan, tapi itu adalah ekspresi-ekspresi betapa cintanya Sagittarius pada dia, betapa sayangnya Sagittarius pada dia gitu ya. Nah jadi menurut tolak ukurnya Sagittarius, apa yang dia lakukan nanti ya dalam artian untuk menarik hati si pasangan, menarik minat si pasangan, membuat hubungan dengan si pasangan baik-baik saja. Menurut tolak ukurnya Sagittarius, apa yang dia lakukan itu tuh semua wajar, semua pantas dia lakukan dan benar untuk dia lakukan. Tapi ternyata mungkin sepanjang berhubungan dengan Sagittarius, si pasangan ini tuh agaknya sedikit kewalahan. Nah, jangan-jangan memang love language keduanya ini tuh agaknya berbeda gitu ya. Pandangan-pandangan dua orang ini dalam menjalani hubungan yang baik, yang benar, yang sehat itu tuh seperti apa, ini tuh bisa jadi memang cukup berbeda gitu. Dan selama ini barangkali si pasangan tidak pernah mau komplain. Ya dia lebih banyak ngikutin aja, oke lah, aku ajalah yang beradaptasi dengan Sagittarius ini. Gitu ya. Walaupun mungkin agak berat dia menjalani hubungan dengan Sagittarius, tapi dia nggak bilang-bilang, dia nggak ngomong gitu loh. Sagittarius misalnya, aku mau kayak gini, aku inginnya begitu, aku gitu ya, pengkondisian Sagittarius, dia oke, baiklah, nggih. Mainnya kayak gitu, mungkin ya dalam upaya untuk menjaga tetap hubungan ini tuh harmonis gitu ya. Mungkin dia menganggap bahwa ya itu adalah salah satu bentuk dari pengorbanannya dia. Ya dia harus lebih banyak mengalah, misalnya kayak gitu ya. Dia harus banyak coba memahami, mengerti tentang Sagittarius ini. Mungkin selama ini tuh ada keutamaan untuk menservis Sagittarius dengan sebaik mungkin gitu ya. Mungkin ya biarlah aku agaknya repot asalkan Sagittarius di sana tuh bahagia misalnya gitu ya. Jadi orang ini tuh sempat menomorduakan dirinya sendiri untuk mendahulukan hubungan dengan Sagittarius, untuk mendahulukan kepentingannya Sagittarius. Nah kayak gitu ya, pengen berontak tapi kemudian mungkin ada yang apa gitu ya, pemikirannya yang udah dah ngalahan aja lah, aku sebagai laki-laki harus ngalah, atau aku sebagai perempuan ya harus ngalah misalnya kayak gitu ya. Aku sebagai pasangan yang baik mestinya tidak banyak menolak gitu, atau lagi mungkin dia cukup memahami gitu ya, sebenarnya Sagittarius punya niatan yang baik gitu ya. Nah maksudnya dia juga bisa mengerti bahwa sebenarnya Sagittarius ini tuh mungkin bukan dalam maksud tujuan memberatkan dia, menyengsarakan dia, menyusahkan dia gitu ya. Mungkin tadinya sempat dia bisa, oh iyalah Sagittarius memang begitu. Tapi kok lama-lama jadinya nggak betah gitu ya. Jadinya nggak betah. Namanya sesuatu yang agaknya memaksakan diri gitu ya. Ya mungkin selama ini dia tuh belum tahap yang ridho gitu, tapi lebih kayak ya ini keadaannya gitu. Jadi kayak yang masih ceritanya menerima gitu. Nah, namun mungkin setelah sekian waktu berjalan gitu ya, lama-lama kok jadi nggak betah banget. Kok gini modelnya? Terus ya ada lah ya masa-masanya orang tuh, terus aku ini kayak gimana, maunya aku ini tuh terus kayak gimanain gitu ya. Nah di situ kalau jika hubungan ini hanya akan terporos pada Sagittarius saja,
Terus bahagianya aku piye? Ketenangannya aku piye? Cocok menurutnya aku tuh piye gitu. Kemudian mulai mempertanyakan tentang apa worth it hubungan ini tuh dijalani dengan gaya yang seperti ini gitu ya. Apa memang ini sudah yang paling benar? Mungkin gitu ya, bukan soal worth it-nya, tapi apakah cara menjalani hubungan ini tuh dengan caranya dia sekarang sudah yang tepat gitu. Sudah yang memang benar gitu. Nah, terus mungkin dia kayak setelah melalui perenungan, enggak benar ini kalau kayak gini modelnya. Gitu ya. Misalnya begini, dia tahu Sagittarius itu tuh berbaik hati menyuguhkan dia pizza. Tapi berhubung karena pizza bukanlah makanan budayanya dia, misalnya ini ya, lah dia makannya itu tuh kangkung genjer misalnya gitu ya, makannya itu tuh ya pakai nasi gitu kan, makannya itu tuh atau mungkin cemilannya hanya ubi goreng misalnya. Tapi Sagittarius seperti pengen menservis dia dengan baik, ngasih pizza lah, ngasih apa namanya, sandwich lah misalnya kayak gitu ya, kasih suguhan minum Sprite, Fanta, Coca-Cola, sementara dia itu tuh cocok perutnya dia tuh minumnya ya teh manis aja, teh hangat aja misalnya kayak gitu ya. Nah jadi dia tahu oh ya ada niatan baik, cuman kok kayak niatan baiknya Sagittarius ini tuh akhirnya menjadi lama-lama ya menjadi sebuah beban, dan dia ternyata belum bisa untuk beradaptasi pada cara-caranya Sagittarius ini gitu ya. Jadi untuk 7 hingga 14 dia bisa kayak merasa bahwa ini adalah tuntutan, ini kok kayak menjalani hubungan seperti menjalani hubungan gaya militer misalnya kayak gitu ya, kok kayak ada syarat dan ketentuannya gitu. Jadi ini macam bukan hubungan asmara, tapi macam hubungan antara atasan sama bawahan misalnya kayak gitu ya, terlalu serius misalnya kayak gitu ya, terlalu memusingkan dia. Nah kayak gitu. Jadi kalau Mari bilang dia mungkin yang kayak udah aku nggak mau lagi gitu. Ada aku juga yang harus aku pertimbangkan gitu. Jadi di sini tuh bukan hanya cinta satu arah ya, tapi kemudian dia akan menjalani hubungan dengan Sagittarius menjadi cinta dua arah. Dia mencintai Sagittarius, menyayangi Sagittarius, tapi dia juga tidak bisa mengorbankan kebutuhannya dia, kesesuaian bagi dia. Nggak bisa. Dia juga harus self care. Dia juga harus cinta pada dirinya gitu ya. Nah di sana jadi dia mulai di sini tuh Mari lihat mau agaknya menolak gitu. Enggak lah, kamu jangan lagi kasih aku spaghetti, Indomie aja lah misalnya. Dia akan berani mulai begitu itu ya. Waduh, aku nih nggak bisa ngasih misalnya ya, selama ini mungkin Sagittarius bilang ini mungkin ada juga kena soal finansial ya. Mungkin begini, Sagittarius misalnya ngomong dalam 1 bulan pengeluaran kita itu tuh mesti sekian gitu, dan angka itu bisa jadi angka yang cukup mencengangkan bagi si pasangan, cukup memberatkan bagi si pasangan ya. Beberapa waktu awal-awal bisa aja dia oke lah, aku jadikan ini sebagai tantangannya aku biar bisa menghasilkan uang sesuai dengan hitung-hitungannya Sagittarius gitu. Tapi boleh jadi dengan cara dia mengambil tantangan dari Sagittarius ini, kok kayak waktu istirahatnya dia jadi berkurang misal. Kok jadinya dia terbiasa berhutang misalnya kayak gitu ya. Yang tadinya enggak pernah berhutang tapi jadi kenal sama pinjol misalnya. Jadi harus merendahkan diri untuk minjem sama orang tuanya misalnya gitu ya. Nah jadi untuk di 7 hingga 14 ini, enggak mau lagi dia menyusah-nyusahkan diri dia sendiri gitu ya. Dia akan mulai, aku harus ringan menjalani hubungan dengan Sagittarius ini. Aku juga harus happy menjalani ini. Aku harus juga merasa nyaman menjalani hubungan ini. Jadi saya rasa dia akan kayak, aduh aku nggak bisa lagi ngasih kamu sekian gitu ya.
Aku nggak bisa lagi, kamu harus bisa berhemat. Nah, misalnya begitu. Gitu ya, aku nggak bisa lagi ngasih 50 juta dalam 1 bulan. Sanggupnya aku cuma 20 juta. Nah, udah nanti dia akan berani seperti itu. Gitu ya, misalnya Sagittarius ini tuh kemana-mana selama ini tuh menjadikan si pasangannya sebagai itu mamang gojek misalnya ya. Nah, walaupun sesibuk apa si pasangan, selama ini bisa aja dia nyempetin diri ngantar jemputnya Sagittarius misalnya begitu. Nah, nanti 7 hingga 14 udahlah kamu apa ya, masuk ke aplikasi Gojek aja lah gitu ya. Aku nggak bisa nih, aku terlalu sibuk dengan pekerjaannya, aku terlalu capek gitu ya. Dia nanti akan mulai berani untuk menolak gitu ya. Mungkin memang selama ini ada kelihatan pengen gagah, ada pengen kelihatan bertanggung jawab, ada pengen mendapatkan reward sebagai pasangan yang jempolan gitu ya. Sebenarnya sih tadinya mungkin ya ada niatan yang ingin bersungguh-sungguh lah begitu ya. Tapi bukan berarti ketika dia menolak Sagittarius untuk saat ini, beberapa ada yang berubah dari sikapnya dia kepada Sagittarius, bukan berarti dia sudah lagi tidak mau serius ya. Bukan. Hanya saja aku tidak cocok lagi, tidak relevan lagi cara menjalani dengan kamu wahai Sagittarius dengan cara-cara yang kemarin hari itu. Ini loh, stres. Ini loh aku jadi depresi. Ini loh aku tuh jadi kelelahan. Ini loh aku tuh jadi kok kayak merasa terjepit, merasa tertekan misalnya kayak gitu. Aku jadi kayak ngerasa sesek. Dan aku nggak mau lagi yang seperti itu. Nah kayak gitu dia ya. Jadi udah mulai dia berimbang antara memberi kepada orang lain dan memberi kepada diri dia sendiri gitu. Dia nggak butuh lagi reward harus mendapatkan predikat laki-laki keren, maco, bertanggung jawab gitu ya. Nggak butuh lagi dia untuk reward remeh-temeh kayak gitu. Dia tahu bahwa hal penting aja dah yang akan dia lakukan. Hal-hal penting, hal-hal yang memang sepantas tolak ukurnya dia juga gitu ya. Mungkin selama ini dia mengiyakan banyak perintilan-perintilan kemauannya Sagittarius. Nah sekarang dia mulai kayak memfilter. Oke, bagian ini aku mau, bagian itu jangan. Bagian ini ya nggak apa-apa lah, bagian itu tuh nggak mau. Nah, mulai dia memfilter mana-mana yang cocok untuk dia dalam menjalani hubungan sama Sagittarius ini. Dan mungkin perubahan si pasangan inilah yang bikin Sagittarius agaknya sedikit, kok jadi kayak gini sih dia. Bisa juga mungkin Sagittarius agak-agak yang dia berubah. Kenapa dia berubah? Jangan-jangan dia sudah ada selingkuhannya misalnya kayak gitu ya. Mulai datang pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi yang nggak enak gitu ya. Kok tadinya dia nggak pernah membantah, sekarang membantah misalnya begitu. Kok tadinya serba iya, sekarang mulai ngomong tidak gitu ya. Di situ tuh bikin Sagittarius kayak ngerasa gimana gitu ya. Kok kayak ngerasa ada sesuatu nih yang ini tuh bisa bikin dirinya kayak merasa nanti jadi semakin tidak nyaman menjalani hubungan. Tapi ya mari rasa Sagittarius mungkin ndak yang rewel bawel, nggak yang langsung mengkonfrontasi, kenapa sih kamu kayak gini gitu. Saya rasa tidak. Mungkin juga dengan kesadaran Sagittarius gitu ya, dia yang oke deh, aku coba juga lah menyesuaikan dengan dia. Memang mungkin selama ini Sagittarius sadari ya bahwa si pasangan sudah cukup berupaya dalam hubungan gitu. Nah sekarang gantian Sagittarius lagi nih yang harus memasukkan diri pada kebutuhannya si pasangan gitu ya, mencukupi sisi dari kebutuhan si pasangan juga. Tapi ya sembari Sagittarius mencoba yang terbaik, tapi masih tetap nanti ada, nggak bisa ya perubahan itu tuh plek ketiplek gitu ya, langsung paku macam membalikkan telapak tangan gitu kan, nggak bisa juga gitu. Nah tapi
Ya ini kalau Mari bilang sih bisa masa-masa transisi ya, hubungan Sagittarius sama si pasangan, masa-masa transisi menuju situasi dan keadaan baru gitu. Nah, ini kalau boleh kasih saran, memang Sagittarius harus juga mempertimbangkan si pasangan ya, gitu. Karena ternyata memang betul ada gini aja, 7 hingga 14 kasih sajalah dulu waktu ini tuh menjadi panggung hiburan bagi si pasangan gitu ya. Soalnya Sagittarius bisa ya oke, aku akan manut sama kebutuhannya dia, tapi masih tetap Sagittarius dengan prinsip cara-caranya Sagittarius sendiri. Dan sebelum Sagittarius memang mau gitu ya, membuat ada dua kebutuhan menjadi keutamaan, bukan hanya kebutuhan dia sendiri aja, kebutuhan si pasangan juga gitu ya. Kalau Sagittarius nggak bisa bermain untuk mencukupi dua kebutuhan ini, tentu si pasangan nanti bisa akan semakin menjadi gerah sama Sagittarius. Memang mungkin saatnya ini tuh masa-masa untuk si pasangan sajalah dulu gitu ya. Memang alangkah baiknya dalam hubungan itu tuh balance dia, bisa sejalan, ini dua ego bisa sejalan dalam satu hubungan biar memang benar-benar sehat, biar bisa langgeng, biar bisa tetap harmonis kayak gitu ya. Oke, baik, dalam bacaan ini hadir energi Sagittarius sendiri, Virgo, Cancer, ada energi dari Capricorn di sana, ada energi dari Scorpio, Pisces, Sagittarius di situ, dan energi dari Leo di situ. Oke, baik, mungkin itu aja dulu. Semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.